Senin Kamis kita puasa, setiap Syawal kita puasa, tapi kau durhaka sama suamimu, demi Allah, kecelakaan bagimu akan terjadi. Maka sayangi kasihan suami tak. Oh bu, sayangi suami tak kasihan. Kadang juga ini ada wanita tidak menghargai suaminya. Betul, itu berteriaknya Jarsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab. Bu, dijawab salam saya ya, biar dapat surga nantinya. Amin. Pengen masuk surga? Melo kita masuk surga. Balas paling salamku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, mewakili Bapak Bupati Kabupaten Bangka Selatan, terima kasih banyak yang telah mewakili. Mudah-mudahan insyaallah Bapak senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sehat panjang umur insyaallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Melihat dari pecinya, Bapak ini orang Bugis. Orang Bugis? Masya Allah, gagah dan murah senyum. Cuman saya yakin baru satu istrinya. Cocok? Ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, mewakili Bapak Camat. Terima kasih banyak Pak Haji. Sehat-sehat panjang umur. Sampaikan salam kami dengan Pak Camat tidak sempat hadir. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Sakai.
Sadai. Oh, mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak Pak Desa. Saya telah diundang di kampungnya. Saya jauh-jauh dari Kabupaten Bulukumba, dari Makassar terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Pangkal Pinang, dari Pangkal Pinang kami melewati darat kurang lebih 4 jam lebih di jalanan. Kami tiba tadi malam pukul 8. Alhamdulillah, sampai malam ini dan sampai siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dalam rangkaian acara peringatan Maulid. Mudah-mudahan insya Allah peringatan Maulid ini Allah hadirkan keberkahan di tengah-tengah kita. Amin. Bu Ibu sehat? Sehat? Udah makan? Belum? Masya Allah. Kita salawatan boleh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, Masya Allah. Ya Rasul salam, Ya Habib salam, Salawatullah alaika. Coba diangkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, berkahi kami ya Rabb. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam, salawatullah ala. Coba ibu-ibu diam, mekoki. Bapak-bapak ya. Coba bapak-bapak jangan kasih malu saya ya. Coba. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, alamu, sallallahu alaihi. Lobe. Apa nak lobe? Coba. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul, Ya Habib salam alaika, salawat. Masya Allah. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, berkahi kami ya Rabb. Pandang kami dengan pandang rasa kasih sayang. Kami rindu dengan syafaatmu ya Rasulullah. Alam alaika, salawatullah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat panjang umurnya, masagina dan lehna, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan lunas utangnya yang sudah dibayar. Kalau tidak bayar, Bu, ada amalan diajarkan para alim ulama, bagus kita amalkan ini doa supaya lancar urusan tak, dimudahkan segalanya. Insya Allah, Allah mudahkan segalanya. Amalkan ini doa pada saat menerima uang, memberikan uang, bahkan pada saat mengeluarkan uang, baca ini doanya. Diajarkan para alim ulama supaya lancar segala urusan tak, rezeki tak datang selalu tak diduga-duga.
Kalau ada anggota dewan yang amalkan, insya Allah naik lagi nanti kalau pemilihan selanjutnya. Kalau ada calon bupati, insya Allah dia akan naik lagi. Amalkan doanya. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ulangi. Apa? Telur dua. Coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Amalkan itu insya Allah. Mudah-mudahan rezekinya Bapak Ibu lancar. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan insya Allah cepat lunas utangnya. Amin ya Rabbal. Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, suatu kesyukuran besar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat. Nasabab pamasisi matana pung Allah ta'ala atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, maka kita hadir di tempat yang penuh dengan mulia ini. Selamat datang para guru kita, para ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Terima kasih Tuan Guru hadir. Baik, alhamdulillah, dengan rahmat dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka sehingga kita hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Tentu Bapak Ibu, ini adalah salah satu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dari panas kepanasan, mungkin kita juga datang di sini butuh pengorbanan. Mungkin kita naik beli di sini bensin, kemudian datang di sini panas. Bagaimana ini tenda sudah 3 kali putus. Subhanallah. Saya salut sama panitianya. Mana panitianya? Tepuk tangan untuk panitia ini. Pokoknya asal putus disambung lagi, putus disambung lagi. Pokoknya tidak ada hirau, yang penting acara bisa meriah. Amin. Kenapa? Supaya kita dapat keberkahan di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini. Karena yang kita inginkan adalah keberkahan hidup. Riak kataya relebot na yelino de gagalai sangadina barakana. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah supaya kita mendapatkan keberkahan. Biar mi hidup panjang, tapi ternyata asas manfaat kepada manusia yang lain tidak ada barakah. Biar makin pale diberikan kesempatan oleh Allah. Mungkin kita bukan pejabat, mungkin kita bukan orang kaya, tapi kita bermanfaat sesama umat. Kita memberikan manfaat sama tetangga. Itulah yang akan kita dapat menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia hanyalah sebentar Bapak Ibu. Ada kalanya, ada masanya kita akan hidup. Ada kalanya senang, ada kalanya kita dalam keadaan duka. Ada kalanya kita akan dalam keadaan hidup, dan ada kalanya kita akan menuju menghadap kematian. Mati adalah merupakan kepastian. Orang mampu bercita-cita setinggi langit, belum tentu dia mampu mendapatkan cita-citanya. Orang mampu bercita-cita pengen jadi bupati, belum tentu dia bisa menjadi bupati. Tapi ada yang pasti terjadi. Baik bercita-cita apa tidak. Apakah dia pejabat atau bukan. Apakah dia orang kaya atau miskin. Ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi sadar ki, loki itu mati. Betul? Bu. Sadar. Pak. Opa. Telinga ki. Kada mentong orang dena sadar, ada mentong orang tidak sadar Pak mau mati. Engkau mentong tahu di mentona telinga loi mati. Ada mentong orang Pak tidak sadar mau mentong mati. Nak kasih sama di siang atau malam. Nak kasih sama di waktu solat atau bukan waktu solat. Nak kasih sama di asona Jumat, tadi asona Jumat. Ya panas sembayang 1 kali di 1 minggu, hari Jumat. Terlambat datang, cepat pulang. Sekalinya pulang, nambil sandalnya orang. Baru siapa sandal nambil? Sandalnya ustaz. Kenapa kau ambil sandalnya ustaz? Barakah bede. Barakah apa?
You nikmat gue sengsara. Ada mentong orang pada dah sadar. Ada mentong orang pada kasih sama di siang atau malam. Kalau pekerjaan dunianya seakan-akan dia rela habis-habisan. Tapi ketika pekerjaan akhiratnya seakan-akan biasa-biasa saja. Ketika persoalan sholat, ketika persoalan perintah Allah, ketika persoalan azan berkumandang di masjid, seakan-akan biasa-biasa saja. Tapi ketika persoalan dunia, dia rela habis-habisan. Yang penting maksud dan tujuannya bisa tercapai. Sadar, kita hidup di dunia adalah sementara. Yang namanya sementara tak ada yang abadi. Yang namanya abadi pasti kita akan menuju satu titik, namanya kematian. Lo mana ki mati ye? Tomatandre jabatannya mati. Tidak ada jabatannya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Laki mati. Perempuan mati. Ustaz Monribi. Siapa mau ceramah? Pak Dewan. Betul? Intinya kata Rasul, kalau kepengen bahagia hanya dua je konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kabiar mamo as-sunni ki masempajang, pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasal sunat. Tapi jahat sama orang, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin sholat, ada orang rajin tahajud, tapi raja pagosip. Tidak ada ji pagosip di sini. Tidak ada ji. Siapa bilang tidak ada? Maka itulah kita laksanakan peringatan Maulid. Ya Allah, keberkahannya dalam peringatan Maulid. Engkau jadikan peringatan Maulidku Maulid yang terbaik. Ya Allah, jadikan peringatan Maulidku Maulid yang sempurna. Karena banyak orang tetangga ingin mendapatkan Maulid pada siang hari ini, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Egana bali bolata, banyaknya tetangga ingin mendapatkan siang hari ini untuk memperingati Maulid, tapi dia tidak sempat hadir. Kenapa? Mungkin telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguhlah menyesal. Diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, diberikan jabatan oleh Allah, diberikan hidup oleh Allah, tapi ternyata hidupnya itu hanya untuk kemaslahatan duniawi. Na'udzubillahi min. Maka sebaiknya, namanya manusia pasti hilaf. Ya senar rupa tahu digaga, rupa tahu digaga dosana. Betul? Kamu kira Pak Camat tidak ada dosanya? Banyak Pak. Kamu kira Ustaz tidak ada dosanya? Lebih-lebih. Betul? Semua pasti punya dosa. Semua pasti pernah bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah kembali meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum Maulid supaya kita untuk bermuhasabah diri. Banyak-banyaklah beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya Firullah minal khataya. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat, purema sempajang na baca rawik ketelu, habis sholat dia baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya Rabbal. Baiknya itu Allah kepada kita Pak. Kesinna papung Allah Ta'ala kuini. Banyaknya kenikmatan Allah kasih kepada kita. Allah berikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah berikan kita lahir. Allah berikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah tidak minta ganti. Allah tidak minta bayar.
Allah hanya minta engkau banyak sujud di hadapanku. Itu pun kadang susah kita manusia. Baru sadar Pak kalau sakit. Ia pada telinga, ya kemalasan. Betul? Begitu manusia. Kadang baru sadar ketika diberikan sakit oleh Allah. Kadang baru telinga, baru sadar kalau diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, dia hanya biasa-biasa saja. Maka salah satu untuk memenuhi itu, banyaklah beristighfar. Bu, habis sholat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis sholat subuh istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 100 kali. Subuh 100 kali. Duhur 100. Asar 100. Maghrib 100. Isya 100. 5 dikali 100 500. 500 dikali 30 hari. Banyak. Tidak bisa dihitung. Alhamdulillah. Ternyata dengan peringatan Maulid sebagai penggugur dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, harapan kita menggapai rahmat dan ridho Allah supaya kampung kita dapat keberkahan. Desa Sadai adalah desa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa Sadai adalah desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulidnya datang orang beratus-ratus datang supaya dapat keberkahan. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa. Hebat ini acara Pak. Masya Allah. Subhanallah. Bapak-bapak ganteng-ganteng semua. Awet medua. Masya Allah. Ada juga istrinya 1. Ada juga istrinya 2. Subhanallah. Ibu-ibu. Bu. Mau sukses. Mau bahagia. 3 konsepnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kalau mau bahagia dan dijamin masuk ke dalam surga. Pertama, sholat 5 waktu dijaga. Sholat 5 waktu dijaga. Kalau tidak mau tahajud, tidak usah. Kalau tidak mau tarawih, tidak usah. 5 waktunya dijaga. Insya Allah. Yang kedua, apa itu puasa Ramadan? Berpuasa pada bulan suci Ramadan. Laksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kau hargai suamimu dengan baik. Maka insya Allah itulah wanita-wanita yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga pintu manapun dia suka. Amin. Amin. Bisa? Bisa? Tapi tunggu dulu. Bu, tunggu dulu. Biar bagaimanapun hebatnya kita tahajud. Biar bagaimanapun kita puasa. Senin Kamis kita puasa. Setiap Syawal kita puasa. Tapi kau durhaka sama suamimu, demi Allah, kecelakaan bagimu akan terjadi. Maka sayangi kasihan suami tak. Oh bu, sayangi suami tak kasihan. Kadang juga ini ada wanita tidak menghargai suaminya. Betul, itu. Berteriaknya Jarsha. Betul. Betul? Ini suami tak kasihan. Itu muka-muka sedih kelihatan. Masya Allah. Ini kadang ini istri kalau ada persoalan, biar masalah 10 tahun naungkis semua. Anu mentongko kau bapakna, mentongko kau bapak. Kenapa bapakna? Betul? Bu. Oh bu. Sadar ki. Betul? Tapi Pak, halo. Halo Pak. Apa? Tapi biar bagaimanapun kita bahagianya, seorang suami, insya Allah rahmat dan ridho itu tergantung sama istri tak yang baik di rumah. Betul? Jadi kalau mereka sudah hargai kita, mereka sangat cinta kita, karena kita jadi suami Pak tidak gampang, besar tanggung jawabnya. Jangan sampai kau katakan bilang makan istriku selesai persoalan. Tidak. Kamu kira jangan sampai kau katakan bahwa istriku sudah berpakaian di rumah, sudah ada di rumahnya, kemudian selesai persoalan. Tidak. Karena yang namanya suami bukan hanya persoalan dunia, bukannya persoalan nanti di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kemudian pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Istri tidak makan, suami dimintai pertanggungjawaban.
Istri tidak berpakaian, suami diminta pertanggungjawaban. Begitu pula Pak, kalau istri tidak sholat, suami akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka demi Allah kata Nabi, ada nanti orang tua, ada nanti tomatua, ada nanti bapak, ada nanti suami. Ketika melangkahkan ke dalam surga, berkata malaikat, ada orang tua, diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekah liwai gana, diperiksa bereja mana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ternyata ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tunggu dulu Pak, ada mau kutanyakan ini bapak. Siapa memang kau? Bilang saya ini adalah istrinya. Siapa memang kau? Saya ini adalah anaknya. Kenapa malaikat? Ini orang tua kuakui dia rajin ke masjid, kuakui dia rajin majelis taklim, dia baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat, ketika di dunia ada kewajibannya kepada saya tidak ditunaikan. Karena tidak pernah ditunaikan kepada saya malaikat, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena dia lupa malaikat, maka saya keberatan hari ini. Gara-gara anak menuntut, gara-gara istri menuntut, maka orang tua juga dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa dia tidak sulakan amanah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Maka selaku orang tua, minta maaf tak dan pengengak. Bu, kita selaku orang tua ada hak dan kewajiban terhadap anak. Kapan kita lalai, demi Allah pertanggungjawabannya besar nanti di akhirat kemudian. Maka apa bentuk kewajiban itu? Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan nama yang baik, nama-nama yang baik yang punya arti. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan mereka tentang Al-Quran, ajarkan mereka tentang agama, ajarkan mereka tentang tauhid, ajarkan mereka tentang Islam, ajarkan mereka tentang sholat, ajarkan mereka tentang Al-Quran. Karena itulah yang akan menjadi petunjuk kita nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, halo, minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Betul? Tidak dilarang jadi pejabat, tidak, mohon maaf, tak ada pengengak. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak. Tidak dilarang jadi camat, tidak. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Kamu dalmi juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji. Nah, pergi kau mengaji. Nah, masuk di TKTPA. Nah, masuk di pondok pesantren. Ada pondok pesantren di sini? Ada. Ah, itu hidupkan di sana. Nah, pergi kau mengaji. Terus dia hafal bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Tiba masanya ajal orang tua. Ditanya dia dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa jawab. Man nabiyuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Bertanya malaikat mungkar nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Menangis air mata Pak ketika melihat anaknya jadi imam. Menangis air mata Pak ketika melihat anaknya jadi penceramah. Menangis air mata ketika anaknya bisa jadi ngaji. Menangis air mata ketika anaknya bisa azan. Menangis air mata ketika melihatnya jadi imam. Kenapa? Kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena melihat anaknya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Alhamdulillah. Bu, pas sekolah agama ya anak tak. Betul? Minta maaf, minta maaf. Sekarang Pak, ada ujian yang lebih besar. Dahulu kalau berbicara tentang narkoba dan narkotika, mungkin hanya terjadi di kota-kota besar. Tapi sekarang sudah sampai mungkin di kampung tak. Yang banyak terdosis adalah antara dewasa sampai ke atas. Tapi ada lagi yang lebih parah sekarang. Apa itu? Lebih bahaya daripada narkoba. Karena biar juga anak-anak sampai nenek-nenek semua bisa terjangkit. Apa itu? HP. Betul? Ada semua HP tak tahu? Tidak ada. Ada. Ini yang merusak.
kan salah satunya jurus kita kalau anak tak menangis langsung dikasih HP toh. Betul? Ini yang merusak otaknya anak-anak kecil. Saya tanya dulu ibu-ibu, kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak tak main HP? Ilmu apa? Sapam, tidak bisa kasihan, baru 3 hari. Cau nih. Bagaimana pada caranya? Kalau saya Pak, sisihkan anak tak masuk di pondok pesantren, langsung berhenti main HP. Betul? Coba lagi Pak. Main HP mau di pondok. Langsung kandak tolong. Iya. Berhenti. Berhenti Ustadz. Langsung hilang seketika. Ketika anak baik, ketika anak kita baik, insya Allah dia akan membawa keberkahan di tengah-tengah kita. Ketika anak-anak kita baik, insya Allah dia akan angkat derajatnya orang tuanya. Ada orang tua, bukan pejabat. Ada orang tua, bukan orang kaya. Tapi terangkat derajatnya karena persoalan anaknya pintar agama. Alhamdulillah. Ada juga orang tua, kaya, dicium tangannya, dihargai di luar sana. Terhina karena perlakuan anak-anaknya. Makanya saya sampaikan, didik anak kita dengan baik. Memperingati maulidnya Rasulullah SAW adalah untuk mewujudkan, memotivasi anak-anak supaya mereka didik cinta dengan agama. Paling tidak dia dekat dengan Al-Quran dan mencintai Rasulullah SAW. Coba adik-adik, nah ini, mau telur? Mau telur? Nggak mau. Terus lu ngapain? Nggak mau telur? Mau. Yang mau telur sini maju ke depan. Sini. Ini yang pakai peci. Ini. Sini. Pakai peci ini. Sini. Ya, sini naik sini. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Mic satu. Kasih nyala. Sini. Ya, pakai sandal lah. Ya. Sebut dulu namanya. Sudah kelas berapa? Tapi panitia sediakan telur 2. Coba saya tanya-tanya dulu toh. Cabut-cabut saja, dicabut-cabut ya. Perkenalkan dulu namanya siapa? Siapa namanya? Alif. Oke. Alif sudah kelas berapa? 2. Sekolah di mana? Nama sekolahnya di mana, Nak? Di mana ya? Di sini, pokoknya di sini ya. Oke, baik. Alif mau cita-cita mau jadi apa? Polisi. Oh, Masya Allah, polisi. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah lindungi ya. Karena Alif spesial naik, maka saya langsung doakan dulu ya. Ya, kita doakan dulu Alif, mudah-mudahan dia jadi polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Iya kan Nabi akan mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Alif, mau telur? Sini. Tunggu dulu. Ya, mau telur Alif? Kasih cukup 3. Kasih banyak-banyak lah. Kan banyak ini di depan. Tidak mungkin saya bawa juga ini ke Bulukumba. Oke. Mau telur Alif? Mau telur? Mau telur? Mau. Saya juga mau. Ya. Oke. Kalau mau telur, jawab dulu pertanyaannya Ustadz. Boleh? Boleh. Oke. Siapa nama yang menyusir Rasulullah di masa kecilnya? Siapa? Siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang menyusir Rasulullah di masa kecilnya, masa Nabi Muhammad juga? Siapa namanya? Mau telur? Iya, jawab dulu pertanyaannya Ustaz. Siapa yang menyusir Rasulullah di masa kecilnya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Coba diulangi. Dapat telur 4 biji. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Alif. Siapa lagi? Satu orang pilih lagi, satu orang. Yang perempuan. Coba ini. Ya, sini. Sini cepat. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Ananda. Hebat ini. Sini. Ya.
Sebut dulu namanya. Ya, sudah kelas berapa? Siapa namanya? Wiwi. Wiwi, kelas berapa Wiwi? 1. Kelas 1. Mau cita-cita jadi apa Wiwi? Dokter. Dokter. Masya Allah. Singkat-singkat ya balasannya ya. Oke, saya doakan Wiwi mudah-mudahan jadi dokter yang solehah. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Ya. Coba Wiwi mau telur? Mau. Oke, saya juga mau ya. Ya, ini berapa ini? Tunggu dulu. Langsung ambil dulu ya. Wiwi mau jadi dokter. Saya doakan Wiwi mudah-mudahan jadi dokter soleha, bantu orang yang kurang mampu, ya. Amin. Amin. Kasih pesan pakai pegang. Amin. Amin. Ya, oke baik. Wiwi mau telur. Jawab dulu pertanyaannya Ustadz ya. Nah, siapa nama ibundanya Rasulullah? Nabi Muhammad. Ini selalunya saja Nabi Muhammad. Siapa namanya? Bukan, nama ibundanya Rasulullah, nama ibunya, namanya yang melahirkan Rasulullah. Siapa? Siti? Siti siapa? Itu sudah dijawab. Itu. Sini, ini yang pakai bajumu. Ya, sini. Kau ribut sekali kau. Ya. Lari juga dia. Dia mental kerupuk. Siapa namanya? Sama Siti Aminah. Coba. Siti Aminah. Dapat telur 4 biji. Masya Allah. Amin. Oke, sudah. Tenang. Sebentar, masih mau dapat telur ya? Oke, sebentar. Masih ada pertanyaannya Ustadz. Nanti insya Allah ada uang dari mewakili Bapak Bupati. Keluar nanti uang merahnya. Sama Pak Dewan juga. Pak Dewan, sudah siap uangnya? Tepuk tangan untuk Pak Dewan. Luar biasa. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ternyata dalam peringatan maulid bukan hanya penggugur dosa. Yang kedua, pada saatnya kita bina anak-anak generasi Islam supaya mereka mencintai agama kita, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akan perjalanan di dunia, kita akan menuju perjalanan yang begitu sangat panjang. Kita berjalan di dunia, perjalanan begitu sangat singkat. Umur tak hanya antara 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang kehidupan akhirat. Apa yang akan kita bawa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan ngantar. Narek ko diantar ke di kubur hoy telum mantara kina sana bitta. 3 yang akan ngantar. Pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Tapi pulang 2 tinggal 1. Lesu 2 mondro sedih. Apa yang pulang keluarganya, anaknya, cucunya, ponakannya. Betapapun sayang cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti listri bulana. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal ibundanya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti dia pulang ke rumahnya. Hanya satu yang akan kita tinggalkan, anak-anak soleh yang telah mendoakan kita ketika habis sholat. Ya Rabb, banyak orang tersiksa nanti di dalam kubur. Ya Rabb, banyak orang yang akan tersiksa nanti dalam kubur karena persoalan pergaulan anak-anaknya yang ada di dunia. Ada orang merasa terhina, ada orang merasa terkikis karena perlakuan anak-anaknya ketika di dunia. Jangan tinggalkan anak kita sebelum dia paham Al-Quran. Jangan tinggalkan anak kita sebelum dia pintar ngajinya. Biar baca surat Al-Fatihah saja. Dia baca surat Al-Fatihah saja akan menjadi momentum masa yang akan datang mendapatkan kebahagiaan. Bu, saatnya gegas. Yuk, kita bersemangat. Didik anak-anak mereka. Didik anak-anak kita. Kasih masuk di TKTPA. Selesai TKTPA, masukkan di pondok pesantren. Pondok pesantren mana? Di kampung kita sudah ada. Masukkan kepada mereka supaya mereka belajar tentang agama dan agama yang kita cintai. Alhamdulillah. Minta maaf. Kadang ada orang tua baru mau kasih masuk anaknya di pesantren kalau nakal ki. Ya panelo na pertama anakku mabetai. Ustaz alani anakku betak. Cauka alani. Iko lagi cau apalagi ya. Betul? Bagaimana Pak? Didikan awal-awalnya dulu.
Ya kumacan ni mapatabe anak tak kalau pintar mi pak beradab itu mi modal. Minta maaf, asas kita orang Bugis beradab ki. Asas kita orang Pak Melayu sama orang Melayu. Sama, tidak ada bedanya Pak orang Melayu, Bugis, Lampung, Medan, Makassar, semua beradab. Kita harus pintar dulu melewati orang dalam keadaan beradab. Mapatabe. Ini mapatabe Pak mahal, tidak ada hadisnya tentang mapatabe, tidak ada. Tapi tradisi, adab itu dihormati. Di tengah-tengah masyarakat ada adab-adabnya. Kita sholat ada adab-adabnya. Masuk di masjid punya adab. Masuk dalam keadaan di WC juga adab. Begitupun Islam. Begitupun tradisi kita orang Islam. Orang Medan, orang Lampung, orang Palembang, orang Makassar, orang Sulawesi, orang Bugis. Adab yang dijunjung. Kapan adabnya dijunjung? Maka insya Allah itulah manusia-manusia pilihan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Pertama, anak-anak kita akan tinggalkan. Yang kedua, harta tak disalahi. Harta ini Pak tidak akan menemani kita. Semua pasti kita akan tinggalkan. Mobil tak disalahi, oto tak disalahi, Bu. Oh Bu, emas tak ditinggalkan. Betul? Karena ini adalah merupakan titipan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Tapi ada yang bilang kalau begitu Pak Ustaz tidak usah makin mencari harta, tidak ada gunanya. Salah. Kalau paham salah, kalau paham saya, silakan memperbanyak harta. Kasih banyak memang nih kalau bisa ki. Berusaha memang maki kalau mau ki. Kalau mau ki berusaha ki. Cuman perlu jadi sen ya rohana orang para ekuidi 3 ji. Itu hanya harta kata Nabi ketika kita tiga ji. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga kata Rasulullah ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Makanya selama kesea maka memang maki. Andre meni konro coto jalan kote. Betul? Kenapa? Haknya harta mau dimakan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah paling cepat diterima pahalanya sedekah dengan makanan. Jadi kalau mau ki sedekah Pak, sedekah dengan makanan. Kaminan bagus dikasih makan, ustaz apalagi dari Bugumba. Alhamdulillah. Pertama harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Pakaian itu robek, hancur tidak ada gunanya. Makanya ibu-ibu kalau mau beli pakaian, beli memang pakaian yang mahal-mahal. Kenapa? Haknya harta mau dipakai. Bagaimana Ustaz kau tidak cukup uangku? Cicil mi dulu. Mutanja cicilan. Cuman Bu, halo. Kalau kita beli pakaian yang menutup aurat, mari kita saling menjaga. Bapak jaga mata, ibu jaga pakaian. Insya Allah itulah kerjasama yang baik. Paling tidak sampaikan kepada kita supaya mereka untuk menutup aurat, diajar dan dibina. Alhamdulillah. Pertama harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. 1 yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mega apakah Ustaz? Tidak. Namanya sedekah sesuai kemampuan. Ustaz hanya kemampuanku hanya 2.000. Itu mau daripada negara. Betul? Tapi dari 2.000 tidak lama naik menjadi 5.000. 5.000 tidak lama menjadi 10.000. 10.000 tidak lama menjadi 100.000. Kenapa? Sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Kadang mentong orang Pak biar 2.000, terasa berat, kikir gelam pahujam batang. Tidak ada di situ begini. Tidak ada ji. Alhamdulillah. Hartanya kata Nabi hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. 1 yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Alhamdulillah. Panitia mengumumkan
Kita sedekah untuk peringatan Maulid. Mudah-mudahan insya Allah yang sedekah pada siang hari ini semua jadi asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedekah pada siang hari ini insya Allah lancar terus usahanya. Mudah-mudahan hanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan dimudahkan disembuhkan sakitnya. Karena dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bu, tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim? Itu Nabi Ibrahim, pak, suami yang paling soleh dan cintanya terhadap istrinya luar biasa. Diperhatikan keluarganya, diperhatikan anak-anaknya, saking cintanya kepada keluarganya. Nabi Ibrahim mau memiliki suami seperti Nabi Ibrahim. Mau. Cuman Nabi Ibrahim itu 2 istrinya. Mau. Bata nih. Mapikir salah nih. Tidak mau dia Ustaz. Padahal baik Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang anak muda. Berkata ini anak muda Ibrahim, engkau di bola ata, adakah di rumah ata? Kenapa kina? Insya Allah minggu depan serencana mau menikah. Terus minggu depan serencana mau menikah. Kenapa ki? Berkata ini anak muda, datang ki Ibrahim di rumahku, datang dan doakan saya supaya dapatkah keberkahan. Berkata Ibrahim, tunggu dulu kulihat agenda. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi Ibrahim, minggu depan saya menikah, pengen menikah. Terus datang ki Ibrahim, doakan saya. Berkata Ibrahim, ku agendakan, dicatat agendanya, insya Allah minggu depan saya datang di pestamu. Pergi itu anak muda. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi seorang pak tamu tak diundang. Berkata kepada Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Iga ini. Bilang saya tamu tak. Berkata Ibrahim, tidak pernah kebaku janji. Bilang cocok saya tamu tak diundang. Siapa memang kau? Bilang saya ini adalah malaikat menyamar sebagai manusia. Malaikat siapa? Bilang saya malaikat pencabut nyawa. Nama lainnya malaikat Israel. Langsung kaget Ibrahim. Kasih. Nah dia pura kenapa kau datang? Baralona mati? Berkata Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya Israel? Oh Ibrahim, kamu tahu tidak anak muda yang tadi datangi kau? Ya, dia itu seorang anak muda. Terus mau menikah minggu depan. Terus kalau tidak ada halangan saya datang di pestanya. Berkata Israel, cocok Ibrahim, menurut catatan manusia minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Langsung kaget Ibrahim, kasih. Nah dia pernah pura boting. Berkata Israel, siapa suruh terlambat boting? Bahaya. Masih ada masih ada yang belum menikah. Nah mudah-mudahan menikah cepat. Amin. Bapak-bapak sudah ada yang menikah? Mau nambah lagi? Bahaya ibu nademo. Berkata Ibrahim Israel, bisakah ditunda kasihan karena 1 minggu Loni boti mau menikah. Berkata Israel, kalau maunya manusia bisa saja ditunda, tapi Allah punya mau, tidak bisa ditunda. Ketika tibanya masanya ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Ibrahim, ya ku perintah boleh dari Allah Ta'ala. Kalau perintah dari Allah, harga mati sami'na wa ta'na, silakan laksanakan dan benati. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok, tidak ada pengumuman. Ditunggu sampai sore, tidak ada ambulans lewat. Sampai 2 hari, tidak ada orang meninggal. 1 minggu jadi ini anak muda menikah. Datang Ibrahim memberikan doa dan selamat. Barakallah, 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 selamat, selamat, selamat. Sambil berkata dalam hatinya, kenapa belum mati? Nah menurut informasi mati. Kenapa belum mati-mati? 1 minggu belum mati, 1 tahun belum mati. Sampai 2 tahun ada anak keturunannya. Sampai 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali kepada malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, Israel, pak berleangku. Bohong-bohongku. Kenapa? Israel, kamu tahu tidak yang baru-baru meninggal itu? Ya, dia datangi ke 60 tahun yang lalu. Yang kau katakan katanya besok mau meninggal. Tapi ternyata ajalnya sampai 60 tahun. Berkata Israel, tunggu dulu Ibrahim, ku jelaskan kau. Ada kronologi kejadian sehingga terjadi seperti itu. Bahasa agamanya namanya tabayyun, bahasa gaulnya check and recheck. Bu, jangan kau cepat menilai orang.
Ini mi penyakit kita macalade na nilai tahu, baru dia tidak tahu menilai dirinya. Betul? Betul? Mengaku mako tepuk tangan kepala. Subhanallah. Ini mi sakit kita, Pak. Kalau urusan orang pintar sekali ki urusi, tapi ketika ada urusan kita tidak tahu. Cicak mati sama tetangganya, dia mampu menjelaskan bagaimana itu cicak mati. Gajah mati di rumahnya, dia tidak tahu. Rahasianya orang, dia tahu semua. Tapi rahasianya lebih besar daripada itu, dia tidak tahu. Jadi jangan urus kalau bukan urusanmu. Betul? Subhanallah. Oke, singkat, tidak usah terlalu lama. Berkata Israel, Ibrahim, kamu tahu ketika dia pulang itu anak muda dari rumahmu, dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Terus masih bebuana kasih. Bahasa Ogina masih bebuana. Bahasa Indonesianya timbul rasai banyak. Bahasa Konjona Bulukumba masih nyahana. Ada orang Bulukumba sini? Saya orang Bulukumba. Berkata timbul rasai banyak itu anak muda. Terus dia beli roti itu anak muda Ibrahim. Kemudian dia kasihkan itu anak-anak nenek-nenek. Kemudian apa yang terjadi? Ibrahim dikasih roti itu nenek-nenek. Sebelum diterima itu roti, dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, keberkahannya sedekah roti kau punya ini anak. Mudah-mudahan engkau mudahkan urusannya, engkau panjangkan umurnya. Arasnya Allah terbuka, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertunda ajal gara-gara sepotong roti. Baru sepotong roti, tertunda ajal sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ku semeng 50 sa? Alhamdulillah. Depa gak tahu sugi pak nama labo, giling mencaji kasiasi. Sebentar saya artikan. Depa gak tahu sugi nama labo, giling mencaji kasiasi. Tapi gak tahu sugi nama seke, giling mencaji kasiasi. Aja mutaja ngelemu sogi napa kuma sedekah, tapi sedekah ku supaya sogi ku. Ini yang mahal. Belum ada orang kaya pak banyak sumbangannya jatuh tepuk tangan kepada desa. Semangat sekali kak ceramah di siang. Tidak ada orang kaya pak banyak sumbangannya jatuh menjadi miskin. Tapi banyaknya orang yang tidak mau sumbang jatuh menjadi miskin. Jangan kau tunggu dirimu kaya baru kau bersedekah, tapi sedekahku supaya kayaku. Allah memudahkan segala urusan. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakit. Dengan sedekah mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Masih panjang mau kita bahas, tapi kita dibatasi oleh waktu dan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan pengengak meraja, minta maaf kalau ada salah-salahku yang tidak sesuai, mohon dimaafkan.